Ya, Oke. jadi itu fatwa. Ya, Jadi oke. ya, Bi. Ya, Ya, jadi memang gak bisa sembarangan ya, Bi, kalau kita mau tanya-tanya sesuatu, kalau berdasarkan Google aja banyak banget pendapat dan itu jadi kita blunder ya, Bi. Kalau aku mikir kayak, iya, oh ini banyak banget pendapat-pendapat dan memang tidak serta-merta memang bahwa fatwa itu harus ya benar diaminin. Berarti kan memang masih bisa fleksibel ya, Bi ya. nah, ya, itu saya ingin tambahkan sekali lagi. Hmm. Sebenarnya Tuhan menghendaki kita berbeda. Sekali Oke. lagi, saya menghendaki kita berbeda dalam rincian ajaran agama. Kenapa? Karena kalau kita membuka Al-Quran, ada kata-kata, Hmm. kosakata Al-Quran yang mempunyai dua makna yang berbeda. Kenapa Tuhan pilih kata itu? Hmm. Supaya apa? Supaya yang ini pahami seperti itu, yang ini pahami seperti itu. Oke. Nabi, hadis-hadis, Nabi seringkali memberi jawaban yang berbeda-beda. Dia lihat siapa orangnya. Ada yang datang kepada beliau bertanya, amal apa yang paling baik? Beliau tahu orang ini sholatnya tidak terlalu baik. Beliau menjawab apa? Sholat pada waktunya. Ada lagi yang datang, apa amalan yang paling baik? Dia lihat orang ini tidak terlalu memberi perhatian pada ibunya. Beliau menjawab, amal Beri yang paling baik perhatian. adalah berbakti. Jadi lihat sasaran. Al-Quran ini hidangan ilahi. Bisa bermacam-macam interpretasi. Nah, itu persoalannya kalau tidak mengerti kan lantas ini. Nabi SAW berfungsi sebagai Nabi selama 22 tahun lebih. Katakanlah 23 tahun. Terkadang beliau mengamalkan begini di suatu tempat, terkadang begini di tempat yang lain. Dua-duanya boleh. Ya kan begitu. Tapi kalau terbatas pengetahuan, pikirannya cuma ini aja, tidak ada yang lain. Iya. Itu. Jadi terkesan kaku malah ya, Bi, nanti ya, Bi ya? Sangat kaku, sangat kaku. Tapi kalau ini ada aneka pendapat, Anda boleh memilih. Ya. Al-Quran, hidangan ilahi, kata Nabi, atau kata sahabatnya. Hidangan. Orang kaya ketika menghidangkan sesuatu, pasti beraneka ragam. Tuhan menghidangkan Al-Quran berpotensi memberikan pendapat yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau Anda tidak bertengkar ketika ke pesta, Anda pilih teh, yang itu pilih kopi, yang ini pilih air jeruk, bertengkar kan? Tidak bertengkar. Tidak. Tuan rumahnya senang atau tidak? Senang, Tuan karena rumahnya habis. senang. Apapun yang Anda ambil, asal jangan ambil dari kulkasnya yang ada di kamar. Ya kan? Iya, betul. Jangan ambil yang tidak terhidang. Boleh berbeda-beda. Dan disitulah letak kerahmatannya. Kalau kita dapat memahami. Okay. Ya. Damai sekali mendapatkan jawaban dari Abi tuh, Masya Allah banget. Ini aku jujur, Bi, aku deg-degan sekali ini hari ini, walaupun kita sudah beberapa kali bertemu ya, Bi. Alhamdulillah. Nah, Bi, menurut Abi bagaimana harusnya sikap kita terhadap saudara kita yang membenci ataupun tidak satu paham nih sama kita? Maksudnya beda pandang, beda pilihan, atau mungkin beda fatwa tadi yang tidak senada juga. Misalnya nih, kayak saya mengikuti ajaran bahwa Idul Fitri saya jatuh pada tanggal, katakan misal tanggal 13. Sedangkan ada yang lain misalnya misal tanggal 12 gitu. Ataupun saya cuman pengen sholat tarawih di 8 rakaat aja. Begitu pula sebaliknya ada 20 rakaat. Nah, menurut Abi gimana sih harusnya sikap kita terhadap orang-orang yang memang berbeda pilihan sama kita, Bi? Iya, kita harus beri toleransi karena memang Tuhan membolehkan itu. Iya. Ya toh? Tuhan membolehkan kita toleransi. Dan alangkah baiknya kalau terhadap yang berbeda pendapat dengan kita itu, kita duduk bersama berdiskusi. Boleh jadi dia dapat meyakinkan saya tentang kebenaran pendapatnya.
Atau paling tidak saya memahami kenapa dia berpendapat demikian. Demikian juga sebaliknya, saya bisa. Nah, karena itu diperlukan keterbukaan untuk menerima atau tidak menerima pendapat. Ulama-ulama itu menggarisbawahi tentang pendapatnya. Beliau berkata, pendapat saya benar, tapi boleh jadi salah. Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Mari kita diskusi untuk mencari solusi, untuk mencari yang lebih benar. Nah, jadi kalau mau diskusi, berdiskusi dengan orang yang bersedia memberi dan menerima. Enggak, bukan yang aku benar gitu, bukan ya? Jangan berdiskusi, ada pesan ulama kita, jangan berdiskusi dengan orang yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Kepala batu, ya, kita tidak bisa diskusi. Nah, tapi ya kita doakan mudah-mudahan dia satu ketika ini kita tidak perlu lahir dari sikap kita permusuhan, apalagi memaki dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu tuntunan agama seperti itu. Luar biasa, Bi. Nah, menurut Abi nih, Bu, ini ada pertanyaan tambahan dari aku nih, Bi ya. Ini bener-bener dari kemarin aku bingung. Sebenarnya batasan-batasan kita mengidolai seseorang tuh seperti apa sih, Bi? Misalnya kayak aku lagi mengidolai batasan-batasan kita ketika kita mengidolai seseorang. Misal kayak aku lagi mengidolai siapa ya? Blackpink atau enggak mengidolai tokoh agama A misal katakan. Terus beliau mengatakan demikian. Terus batasan-batasannya tuh kayak aku harus ngikutin ajarannya beliau benar-benar totok dari A sampai Z atau memang bisa aku pilih-pilih sebenarnya. Oke, mari kita lihat prinsip-prinsip dasar dari kitab suci. Suatu ide dari siapapun itu bisa diterima karena yang mengucapkannya si A. Jadi Anda terima karena yang ucapkan si A. Yang kedua, satu ide diterima karena Anda mendapat keuntungan materi dari ide itu. Ya, saya dapat untung. Iya, ada lagi satu ide diterima karena memang di dalam ide itu terdapat nilai-nilai yang benar dan bermanfaat. Nah, Al-Quran mengingatkan, jangan memilih suatu ide karena orangnya, siapapun. Bahkan, kata sementara ulama, ada ayat Al-Quran yang turun ketika ada orang-orang yang keluar dari Islam karena mendengar isu Nabi terbunuh. Al-Quran menegurnya, seakan-akan menyatakan, kamu beriman karena kagum kepada Nabi Muhammad. Jangan itu, tingkatkan penerimaan idemu karena memang ajarannya yang benar. Itu sebabnya ketika Nabi wafat ada orang yang murtad, Sayyidina Abu Bakar berseru, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup tanpa akhir. Jadi sekarang silakan idolakan siapapun. Tapi jangan sampai ketika mengidolakannya itu Anda terjerumus dalam kecintaan, kekaguman yang melanggar tuntunan-tuntunan agama. Itu boleh. Mau kagum pada siapa namanya? Mbak Najwa Shihab misalnya. Siapa saya? Abi Quraisy. Saya orang. Ya, terserah you. Tapi jangan sampai kekaguman itu keluar dari batas penilaian terhadap agama. Silakan mau kagum dengan siapa aja boleh, ya kan? Tapi fanatisme yang berlebihan itu tidak baik juga mungkin ya, Bi? Tidak. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya, Bi? Ya, oke. Nah, Bi, dunia ini kan beragam sekali nih. Jangankan ngomong dunia, Indonesia sendiri kan juga
beragam sekali, beda suku, beda adat, beda budaya dan segala macam. Nah, menurut Abi, apakah Islam itu menuntut kita untuk seragam? Sama Padahal sekali kita tidak. beragam. Oke. Sama sekali tidak. Sudah benar apa filsafat bangsa kita. Kita berbineka tapi tunggal ika. Kita punya tujuan yang sama. Tujuan kita yang sama itu kita rumuskan dalam nilai-nilai Pancasila. Kita semua sama. Karena kita hidup di Indonesia, memang ideologinya harus Pancasila. Bagaimana pengamalan kita itu bisa dipengaruhi oleh ajaran yang kita anut. Bagaimana penafsiran kita terhadap nilai-nilai yang telah disepakati ini bisa jadi berbeda antara seorang dengan yang lain. Kita sebagai bangsa, semua percaya ketuhanan Yang Maha Esa, tapi apa artinya? Bisa jadi penafsiran orang Kristen berbeda dengan penafsiran orang Islam. Bahkan antar umat Islam bisa jadi penafsirannya tentang keesaan berbeda. Tapi kita dihimpun oleh ini. Budaya kita beragam. Silahkan laksanakan budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kita sebagai bangsa. Saya kira itu demikian. Oke, Bi. Waduh, ini aku bingung, Bi. Deg-degan. Abi mau nanya apa, Bi? Ini banyak sekali, Bi. Alhamdulillah sekali, banyak sekali yang join hari ini dan menitipkan banyak pertanyaan di kolom pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu pertanyaan lagi ya, Bi. Tentang bagaimana cara mengajari toleransi sedini mungkin, Bi. Aku kebetulan kan punya anak. Gimana caranya mengajarkan perbedaan? Mungkin hal simpel adalah di satu sekolah dia menemukan temannya yang berbeda cara beribadahnya. Katakan ada yang Nasrani, terus juga kok dia bingung. Ini kok dia nggak sholat, kok ini segala macam. Nah, itu seperti apa bicaranya? Terhadap anak itu saya selalu berkata, contoh itu adalah pengajaran yang paling tepat. Contoh pengajaran yang paling tepat. Jadi kalau anaknya bertanya, ini sering terjadi. Kita mau ambil satu contoh. Ada anak di sekolah, di rumahnya pelihara anjing. Ada anak, orang tuanya tidak setuju ada anjing. Ya kan? Itu lumrah sekali. Nah, ajarkanlah pada anak tentang mengapa dia tidak setuju ada anjing. Dan sekaligus ajarkan bahwa memang ada yang setuju, maka kita walaupun tidak setuju, kita hormati dia. Karena memang ada yang membenarkan itu. Jadi melalui contoh-contoh, jangan justru menyalahkan yang lain. Oh, ini salah itu ya? Oke. Itu tidak salah orang ini. Kalau kita bahas dalam ilmu hukum Islam, ada ulama yang membolehkan memelihara anjing di rumah. Semua sepakat berkata boleh memelihara anjing untuk anjing penjaga. Tapi di rumah ada yang membolehkan. Maka kita sejak dini mengajarkan anak pengetahuan sekaligus toleransi. Oke. Ya. Dari kecil justru ya, Bi ya. Dan mungkin kalau ke anak itu contoh. Betul. Ya, siap, Bi.